selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran ya, teman-teman. Mohon dikonfirmasi. Dengar, Pagi, Bro. Prof. Oke, Terdengar, terima Prof. kasih. Sip lah. Oke. Eh, sesi kali ini sesi diskusi tentang materi sesuatu. Ya, nanti kalau di sesi bulan depan, tepatnya awal bulan, nanti akan ada sesi diskusi sharing dari teman kita ya untuk bulan depan. Nanti yang akan sharing itu adalah Bu Umi, gitu ya. Mas Budi ada nggak, Mas Budi? Oke. Oke, Prof. Oh, sip lah, seperti itu ya. Mas Budi nanti ingetin ya, tolong ya. Iya, Bro. Oke. Jadi Iya, Prof. sebelum Makasih, deep Prof. talk di apa di kamar itu bicara. Nanti materinya mau bawain apa gitu ya. Iya, Prof. Iya. Oke. Kemarin ngabari saya Bu Umi gitu ya. Prof, belum sempat foto gitu. Iya, udah nanti kamu habis revisi foto ya. Sayangnya ini datang nggak nih? Oke. Nah, gitu. Ini layar udah kelihatan ya? Sudah, Prof. Udah kelihatan ya. Oke, makasih teman-teman. Jadi nanti di sesi ini kita diskusi khusus tentang etnografi. Jadi secara sederhana etnografi ini salah satu model yang paling paling dibutuhkan atau paling banyak digunakan pada saat kita bicara perubahan behavior. Jadi saya mau cerita dulu, teman-teman, kalau etnografi ini kan salah satu research method ya, terutama untuk proses gathering data dan habis itu melakukan analisis. Yakinkan dulu kalau teman-teman pengen pakai etnografi ini kalau memang ada hubungannya dengan human, ya ada hubungannya dengan manusia. Contohnya baru aja kemarin gitu ya. Hmm, kita pengen mengukur ya, kita pengen mengukur seberapa valid AI memberikan rekomendasi harga kepada 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 misalnya ride hailing system. Ini apa namanya kayak Grab atau Gokar dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan ada aspek manusia karena bicara masalah tarif harga itu kan manusia punya punya respon yang berbeda terkait dengan harga berbeda. Misalnya kalau teman-teman tahu eh, tren penggunaan penggunaan apa ya penggunaan sistem berbasis seperti Gojek ataupun Grab itu kan modelnya adalah kalian paham ya. Pada awal-awal kalian memang dimanjakan banyak promo, banyak cashback dan sebagainya. Tapi di akhir-akhir kan mulai mereka menampilkan satu model yang kalau saya boleh bilang ya model yang sesungguhnya gitu ya ketika cost investmentnya terlihat ketika platform fee juga mulai dikenakan ke penggunanya ketika mulai perang tarif terjadi dan sebagainya. Nah, pada saat kita ingin mengukur perilaku konsumen ke arah sana ya seperti itu perilaku konsumen ke arah sana maka kita mulai melakukan aktivitas etnografi. Jadi itu contohnya. Oke, pendekatan saya sendiri menerapkan etnografi pertama kali itu pada saat saya membimbing S3 itu salah satu mahasiswa dari Surabaya gitu ya seperti itu. Yang beliau lakukan adalah mereka meng-create semacam media ajar berbasis software ya, yang diterapkan di sebuah sensor natural user interface. Saya sebut merek aja misalnya Kinect gitu ya seperti itu. Yang kemudian dia ingin mengukur perubahan perilaku seorang yang menderita ADHD ya, oke, atau eh, apa melakukan terapi fisioterapi dengan bantuan alat tersebut dengan melakukan fisioterapi model dengan model seperti yang konvensional. Nah, pada saat ada perbandingan antara menggunakan sistem saya dengan eh, menggunakan model konvensional, kemudian mengukurnya menjadi satu, membandingkannya gitu ya. Dan yang diukur adalah sebuah perubahan perilaku. Misalnya dari seseorang yang nggak bisa A jadi A, seseorang yang dari nggak bisa B jadi bisa B gitu. Maka disitulah etnografi tepat, gitu ya. Di sini kita akan eksplor etnografi secara lebih dalam karena saya pribadi waktu ngajari riset metode itu nggak dalam ke sini, tapi sering dengan banyaknya penelitian-penelitian yang cross domain. Ya, misalnya saya membimbing mahasiswa S3 di mana di psikologi gitu ya, seperti itu. Maka etnografi ini jadi sangat penting sekali gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan teknologi adoption.
Nah, etnografi sendiri kan itu kualitatif research. Jadi sebagian besar konsep etnografi ini ya basisnya adalah subjektivitas yang cukup tinggi. Saya mengatakan kata kunci subjektivitas cukup tinggi. Kenapa? Karena yang dieksplor adalah fenomena sosial. Implementasi etnografi umumnya disandingkan dengan aktivitas yang kita sebut dengan FGD, Focus Group Discussion. Ya. Berbeda dengan konsep quantitative research method atau pendekatan kualitatif berbasis survei misalnya, yang menggunakan kombinasi antara populasi dan sampel. Di etnografi ini mekanismenya nggak melihat populasi dan sampel, tapi melihat seberapa kompleks fenomena sosial yang hendak kita eksplor. Ya, begitu kita bicara kompleksitas, ya, di beberapa paper atau teman-teman juga bisa bertanya di ChatGPT atau apapun itu, di beberapa literatur itu mengatakan bahwa secara model etnografi ini bisa dibentuk melalui aktivitas seperti focus discussion, in apa observation dan deep interview. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Contohnya yang saya lakukan di penelitian terakhir terkait dengan etnografi adalah saya mengundang 20 driver ojol. Ya, driver ojol. Dan saya mengundang 20 pengguna ojol, ya, ojek online gitu ya, seperti itu. Dari 20 itu, saya pengen tahu fenomena sosial terkait dengan tarif atau yang kita kenal dynamic pricing. Ya, seperti itu. Dynamic pricing di cerita sekalian studi case ya, case tadi. Dynamic pricing di Gojek atau di Grab itu berdasarkan algoritma AI tertentu. Ya, yang perilakunya berbeda. Misalnya kalau di Gojek itu menggunakan istilahnya bandit models gitu ya. Bandit models tuh artinya memang harus ada yang kalah, tetapi yang dimenangkan ini yang paling menguntungkan. Nah, misalnya kayak gitu. Model-model seperti itu kemudian dievaluasi tapi dengan pendekatan sosial. Ini teman-teman harus mengetahui dulu pendekatan sosial. Sehingga akan sangat penting untuk memahami sesuatu yang disebut dengan contextual awareness atau kontekstual. Kontekstual yang harus diketahui yang dikaitkan dengan etnografi itu 3. Konteks terkait dengan waktu, konteks terkait dengan tempat, dan konteks terkait dengan aktivitas. Nah, 3 komponen ini kemudian mengikuti aspek contextual awareness proses. Misalnya mulai dari konteks acquisition sampai konteks analysis. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa peran dari masing-masing konteks tersebut. Saya ambil contoh sedikit ya. Daripada saya cerita ini adalah ini, mending saya ambil contoh. Contohnya misalnya di penelitian yang tadi saya sampaikan untuk mengetahui perilaku manusia begitu menghadapi dynamic pricing gitu. Dynamic pricing apa harga gitu ya. Oke. Maka konteks yang diperhatikan adalah tadi pertama adalah waktu. Place. Dari mana ke mana? Dari UGM ke Malioboro. Ya, itu adalah konteks tempat. Kemudian waktu. Saya dari Malioboro, dari UGM ke Malioboro, ya, di siang hari, misalnya. Oke, waktu. Ya, di jam sibuk, di jam padat. Kemudian yang terakhir adalah activity. Saya ke Malioboro melihat event Kesultanan. Nah, ya. Sekarang tinggal 3 hal konteks itu diboboti. Mana yang paling banyak pengaruhnya terhadap dynamic pricing. Misalnya, oh ada banyak konser. Ternyata kalau ada konser, pengguna Grab itu akan banyak. Sehingga itu pengaruhnya paling tinggi misalnya. Itu berarti kita masuk ke activity. Oh ternyata pagi hari. Karena pagi hari itu banyak rush berangkat sekolah. Sehingga eh, waktu menjadi hal yang penting. Oh bukan. Ternyata tarik dari satu titik ke titik lain yang menjadi penting. Place. Contohnya banyak orang yang berangkat dari stasiun ke misalnya stasiun ke UGM. Misalnya. Nah, jadi itu yang disebut dengan understanding context. Jadi kalau kita sudah paham konteksnya, dan kita yakin bahwa ada perubahan pengaruh behavior dari seseorang akibat adaptasi tertentu, ya, akibat isu tertentu, akibat sosial fenomena tersebut, baru pakai etnografi. Etnografi sendiri dibagi 2 model, satunya makro, satunya mikro. Kalau makro itu biasanya kalian fokusnya ke satu holistik yang lebih besar. Misalnya nih,
Misalnya nih, ya makro ya. Misalnya makro itu terkait pada satu kultur yang sudah cukup banyak gitu ya, cukup cukup apa ya, cukup eh, jadi makro atau mikro ini didasarkan pada apakah hal tersebut sangat umum ataukah hal tersebut sangat spesifik. Ya. Contoh kalau misalnya ya terkait dengan perubahan perilaku pembelajaran seseorang ya, atau enggak perubahan perilaku aktivitas seseorang ya setelah mengikuti proses pelatihan, maka itu termasuk mikro karena targetnya adalah per person ya. Oke. Walaupun mungkin misalnya teman-teman misalnya tadi ya, walaupun banyak gitu ya, tapi yang merasakan itu person. Nah, sementara kalau makro etnografi itu yang diukur adalah secara holistik lagi, secara besar. Misalnya contohnya, ya, pengaruh sikap berkendara pada saat penerapan smart city berbasis ini, apa namanya, berbasis betul adaptive traffic light. Misalnya seperti itu. Nah, itu makro. Ya, karena yang dibicarakan itu lebih holistik ke tata kota, bukan ke person. Nah, gitu. Ya, jadi etnografi pun ada dua model. Ya, kalian pengen ngukur yang bagian mana? Nah, perspektifnya itu ada dua juga. Yang satu adalah perspektif terkait dengan material yang terlihat. Ya, terlihat. Contohnya misalnya, contohnya misalnya, eh, perilaku, misalnya, salah satu mahasiswa itu pakai eye tracking. Tahu ya eye tracking ya? Tahu eye tracking. Nah, dia pengen mengetahui pergerakan mata pada saat bermain game. Maka itu termasuk perubahan cultures di level material. Ya. Termasuk misalnya jarak pandang seseorang melihat TV, televisi gitu ya. Pada saat mereka bermain video game, kita pengen explore apa evaluasi itu rata-rata berapa, idealnya berapa supaya tetap sehat, gimana efek terkait dengan dizziness atau misalnya kepusingan jauhnya berapa. Nah, itu ada aspek materi yang diukur di sana. Makanya kita sebut dengan etnografi dari sudut pandang material. Sementara non material ini lebih ke arah aspek behavior. Contohnya salah satu mahasiswa S3 misalnya mengukur perilaku seseorang apakah rajin beramal setelah dia main game tertentu. Ya, oke. Jadi dia buat game semacam phishing atau apa gitu ya. Terus kemudian dikasih kehidupan-kehidupan yang sulit gitu. Akhirnya setelah main game itu dia punya rasa keinginan beramal yang lebih tinggi nggak? Kan itu ada perubahan behavior. Jadi masuk ke eh, behavior atau non material. Nah, pas sesi ini kalau kalian udah pertanyaan langsung masukin ke chat aja ya supaya barangkali nggak keburu lupa. Sekalian saya balas juga gitu ya. Oke, sambil jalan. Oke, jadi itu etnografi. Ya. Jadi ini bisa jadi satu satu penelitian kecil sendiri kalau kalian pengen nulis paper fokusnya etnografi untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu. Misalnya ya, misalnya tadi pagi saya baru baca gitu ya. AI for education itu sebagian besar digunakan oleh student for cheating. Cheating ke apa ya? Nyontek gitu ya. Atau aktivitas yang nggak fair gitu ya. Seperti itu. Itu kan kita pengen tahu fenomenanya. Bener nggak? Nah itu bisa pakai etnografi. Jadi etnografi sebenarnya kita akan apa, berperan sebagai etnografer. Etnografernya pengen meneliti apa? Satu, ada perubahan behavior nggak? Ya, oke. Kalau dulu dibangunin kalau dulu dibangunin pasangan, sekarang dibangunin HP, cultural behavior. Ya, oke. Kalau dulu lebih sering ngobrol sama eh, apa teman, sekarang lebih sering ngobrol sama ChatGPT, cultural behavior. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cultural artifacts. Ya, oke. Dulu, ya, dulu nyatet itu pakai pensil pulpen. Sekarang pakai OneNote yang ada di ponsel. Ya, dulu kalau senggang, kalau dulu kalau senggang nonton TV, sekarang scroll scroll timeline. Ya, jadi ada TV dan ada smartphone, cultural artifact. Oke, speech, perubahan culture secara perbicaraan. Teman-teman tahu lah jargon-jargon Gen Z sekarang gitu ya. Yang saya tuh nggak tahu gitu ya seperti itu. Ada perubahan tata tata cara ngomong gitu ya. Ada beberapa singkatan-singkatan yang unik gitu ya. Itu yang disebut dengan cultural speech. Jadi ada tiga.
kalian pengen mengevaluasi yang mana, ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita pikir etnografi ini basisnya sosial. Jadi kalau kalian pengen belajar etnografi secara lebih dalam, itu teman-teman Visipol, ya teman-teman Visipol yang di dekat sini gitu ya. Mereka mereka sangat sangat well known di etnografi. Sekarang kita terapkan etnografi ke engineering. Ya. Prinsipnya tetap sama. Satu, natural, ya natural. Artinya memang kondisinya tidak dibuat-buat. Ini baru sedikit berbeda dengan konsep perbandingan yang satu, eksperimen model. Ya. Oke, contohnya saya waktu dulu pernah penelitian pertama saya pengen mengetahui perilaku kucing, ya, mengaruh perilaku kucing apabila kita memberikan a set of therapy tertentu, ya misalnya satu kucingnya dikasih makanan kucing, satunya dikasih makanan, eh, dikasih minuman extra jos gitu ya seperti itu. Nah, kucing mana yang lebih aktif gitu ya? Kucing mana yang selalu ngajak bermain? Bukan kayak gitu. Itu ada satu set eksperimen tertentu yang dilakukan. Kalau di Kalau di etnografi, pertama sebisa mungkin natural setting. Maksudnya sebisa mungkin tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, makannya makanannya tetap makanan kucing, cuma diganti mereknya, misalnya seperti itu. Ya, prosesnya tetap fisioterapinya loncat-loncat, cuma sekarang tambah kamera. Jadi masih ada natural setting yang berlaku. Nah, sama kayak gitu. Jadi contohnya di etnografi yang kita lakukan untuk tadi meneliti dynamic pricing by AI, yang kita lakukan adalah si pembeli atau pengguna itu melakukan pemesanan Goka, ya seperti itu, atau pemesanan Grab. Dia memilih berdasarkan natural aja. Dia pengen milih yang Grab hemat boleh, pengen beli yang Grab eksklusif boleh, dan sebagainya. Kemudian dia akan melihat tarif dan dia mulai memikirkan ini tarifnya normal atau enggak. Nah, itu natural kan. Oke. Setelah itu dia akan apply diskon. Apply diskonnya ini normal atau tidak, natural juga. Sampai dia order, sampai dia selesai, kemudian kasih bintang. Jadi konsep etnografi itu harus ada bisnis skenario yang natural, seperti yang kita lakukan sehari-hari. Dan di setiap langkahnya itu ada pemahaman. Contohnya, kenapa saya milih Grab hemat daripada Grab yang biasa? Kenapa saya pilih yang Grab 7-seater dibanding yang luxury, padahal saya penggunanya cuma satu? Nah, gitu. Aspek-aspek tersebut di-capture secara verbatim. Saya katakan verbatim. Karena sekarang banyak model-model etnografi yang basisnya yang hasil outcome datanya verbatim, terus dimasukkan ke Amazon Bedrock atau ke teknologi machine learning tertentu, gitu ya, untuk memahami tendensinya untuk memetakan. Ya, zaman-zaman dulu mah pakai NVivo lah ya, seperti itu. Nah, sampai sekarang juga sih. Kemudian setelah itu ditemukan discovery, understanding, concept, and pattern. Jadi dimasukkan data-data yang verbatim itu untuk menemukan pola-polanya. Oke. Oh, ternyata orang-orang yang milih Grab hemat tuh misalnya ya, Grab hemat itu karena uh, usianya produktif dan mahasiswa. Sementara nggak ada pekerja atau pegawai profesional yang menggunakan Grab hemat karena waktunya cukup lama untuk menunggu misalnya. Misalnya nih, seperti itu. Itu discovery. Nah, ya, pada saat kita bicara pengambilan data, maka data collection-nya benar-benar sosial banget deh. Ya. Oke. Memahami apa yang terjadi, mendengarkan, bertanya pertanyaan, dan mengumpulkan datanya. Nah, untuk menggunakan etnografi, kalian harus memenuhi ethical concern. Jadi harus dapat surat juga, izin juga kalau menggunakan etnografi. Ya, oke. Oke. Tapi nggak seribet pada saat kalian menggunakan binatang sebagai subjek sih ya, seperti itu. Oke. Di UGM ada untuk mengurus ethical concern-nya di universitas apa itu di Aisyah atau apa juga ada. Jadi banyak banget yang menyediakan untuk izin ethical concern tersebut. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngurus gitu. Ya kalau belum ya ada mekanisme tersebut. Pada saat kita membutuhkan concern dari peneliti. Contohnya saya mengurus ethical concern pertama itu pada saat penelitian terkait dengan pemodelan. Jadi saya buat pemodelan untuk menentukan video game apa yang paling bikin pusing, gitu ya. Kan itu melibatkan manusia. Saya minta seorang pemain game bermain game sampai dia pusing, sampai dia ngalami efek dizziness, gitu kan. Berapa lama?
dengan 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 perbedaan kondisi lingkungan, misalnya lampunya agak gelap, ya, eh, dynamic range layarnya dicerahin gitu dan sebagainya. Nah, kayak gitu harus pakai ethical concern. Ya, ethical concern sendiri dibutuhkan pada saat publikasi internasional, ya, ataupun ya lebih tepatnya untuk publikasi internasional, terutama di level jurnal, ya, di level jurnal. Oke. Conference ada yang membutuhkan, ada yang enggak. Otomatis karena kalian buat ethical concern-nya di untuk level jurnal, maka disertasinya juga ada ethical concern. Ya, gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Pertama yang harus kalian ketahui adalah mendefine research question-nya. Ya, jadi gini konsepnya. Sering kali teman-teman itu pas nyusun penelitian rumusan masalah dari problem statement itu turun ke research purpose RP. Dari RP itu melakukan kajian penelitian-penelitian sebelumnya atau kita sebut dengan eh, apa namanya, tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka kamu nemuin key paper. Nah, key paper itu mau kamu jadikan acuan, terus kamu tambahkan elemen apa? Tambahan elemen ini kamu dapat dari landasan teori. Sudah jelas ya. Jadi landasan teori dan tinjauan pustaka jangan sampai ketukar. Oke. Setelah sudah dapat ada landasan teori, masuk sebagai elemen yang baru atau elemen modifikasi atau elemen apapun. Contohnya misalnya gini. Ya, saya punya penelitian terkait dengan terkait dengan proses belajar mengajar, ya, education technology. Maka yang saya lakukan adalah saya pengen tahu dulu current state of education technology yang sekarang lagi ini. Sudah, terus kemudian saya dapat key paper. Oh, ternyata ada yang namanya agile learning model. Proses pembelajaran dewasa, ya, berbasis agile, misalnya seperti itu. Sehingga mengikuti prinsip-prinsip agile, iteratif, ya, incremental, bla bla. Udah. Terus saya menemukan sebuah problem, misalnya. Saya sebut di problem statement, saya belum apa gitu kan, sudah. Kemudian saya ambil teori yang nggak ada di John Pustaka. Misalnya saya ngambil teori lean manufacturing. Terus saya kombinasikan. Hasil kombinasinya itu barulah keluar research question. Research questionnya juga kalau bisa, ya, kalau bisa adalah research question yang benar-benar ngikuti konsep 5W 1H gitu ya. Oke. Saya pernah nemu loh mahasiswa itu research questionnya gini. Seberapa jauhkah? Gitu ya. Ya, seberapa pantaskah gitu ya. Oke. Ini saya udah nanya, ini research question apa buat lagu gitu ya. Karena ada lagunya Seven Seven tuh ya. Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu gitu ya, kayak gitu. Nah gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan seberapa jauh kan, seberapa pantaskah, seberapa layak kan, enggak. Langsung konsepnya gitu. Apa, mengapa, dan sebagainya. Dan semakin tinggi derajat kalian di S2, S3, maka harus semakin banyak aspek-aspek eh, starting with why. Nah, gitu ya. Kalau kalian nggak tahu bukunya, coba Simon Sinek baca tuh. Everything starting with why. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman masih bicara banyak apa di sana, yaitu teman-teman masih S1 mungkin ya. Tapi kalau teman-teman masih bicara why, how, itu udah level research question. Ya, itu. Oke, itu ya, define research question. Define research question-nya itu fokus ke understanding social interaction. Mengapa banyak pengguna ride hailing services, ya, oke, mempertimbangkan menggunakan layanan yang lebih mahal, ya, oke. Nah, itu ya. Itu mengapa, ya kan? Oke. Terus misalnya, uh, bagaimana perilaku pengguna pada saat mereka mengalami isu misalnya dynamic pricing atau price surge yang tinggi gitu ya, pada saat kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu behavior sampai norma culture. Misalnya contohnya, hmm, mengapa terjadi tendensi pembatalan apa itu, pesanan, ya, yang mengakibatkan
Itu kan culture no. Membatalkan suatu kan ada suatu hal yang entah itu kecewa, entah itu apa dan sebagainya. Jadi ke arah sana. Ya, first question. Saya sering banget menerima gitu ya, menerima uh, teman-teman yang buat research question itu sama dengan problem statement. Jangan dibedakan. Ya, gitu. Khususnya untuk engineering, problem statement dan research question itu dibedakan secara rigid. Dan research question itu harus terletak di setelah kita melakukan proses tinjauan pusaka dan landasan teori. Ya, jadi nggak bisa di awal-awal. Nggak bisa di problem statement tiba-tiba ada research question. Ya, gitu. Nah, research questionnya starting with why and how. Ya. Terus kemudian kalian harus milih field site-nya, lokasinya di mana. Ya, lokasinya di mana. Karena lokasi itu penting. Kalau kata penelitian ini kita sebut dengan setting. Setting dalam penelitian umumnya ada industrial setting, academic setting, dan lab setting. Academic setting itu adalah setting di teman-teman akademik yang fokus lebih ke arah theoretical. Contohnya misalnya, saya pengen menerapkan konsep lean manufacturing di mata kuliah pemrograman dasar misalnya. Itu academic setting. Tapi industrial setting, saya misalnya menerapkannya di lingkungan startup. Nah, itu industrial setting. Kalau lab setting, saya buat skenario sendiri, kemudian saya menganggap mereka itu sebagai apa ya, sebagai bagian dari eksperimen saya, gitu ya. Jadi saya atur semuanya. Nah, gitu. Jadi pertama settingnya dulu dipilih. Setelah settingnya udah dipilih, bagaimana eh, interaksinya, apa yang akan terjadi interaksi, apa yang kalian lakukan, apakah kalian pengen fokus ke session, atau pengen interview satu-satu, atau apakah kalian pengen ngeliatin aja perilakunya, gimana. Secara umum, etnografi sebenarnya adalah deep observation. Jadi harusnya kita nggak melakukan apa-apa. Kita cuma ngeliatin mereka dari jauh doang gitu ya. Tapi nggak kayak gitu. Beberapa itu harus melakukan pemahaman yang lebih dalam, makanya perlu interview ataupun FGD. Jadi fine-fine aja kalau kalian etnografi terus pakai FGD. Ya, yang paling penting fasilitatornya jago kalau FGD. Kalau interview yang paling penting pertanyaannya bagus. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa minta permission dulu. Minta permission. Jadi ada form of persetujuan. Ya, oke, ya gitu ya. Oke. Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Terus kita nanti biasanya perlu kerjasama dengan pihak sekolah misalnya. Kita perlu kerjasama dengan pihak rental PS misalnya. Kalau misalnya saya pengen evaluasi kepusingan orang bermain game gitu ya dan sebagainya. Terus dikasih rencana kita melakukan berapa lama, mereka diminta untuk bermain berapa lama, kita akan evaluasi pas kapan gitu ya. Oke. Contohnya pada perilaku-perilaku behavior, perubahan behavior biasanya itu skalanya udah bulanan. Nyaris agak tidak mungkin kita melakukan etnografi 1 kuartal. 3 bulan tuh sulit. 3 bulan sulit. At least 1 semester kita bisa menerapkan etnografi karena ada satu natural setting yang memang tidak bisa dilakukan cepat. Misalnya perubahan behavior itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Misalnya, contoh perubahan behavior. Beberapa orang itu mulai terbiasa pakai jam itu pas tidur gitu kan. Itu kan perubahan behavior. Ya. Beberapa teman-teman saya juga sudah mulai pakai cincin apa? Cincin yang kesehatan itu yang reporting quality of sleep dan sebagainya pakai Galaxy Ring. Itu juga perubahan behavior. Jadi kita harus tahu dulu kan, harus punya datanya dulu, punya waktu dulu. Sebulan itu belum bisa melihat pola. 3 bulan itu baru polanya kelihatan sedikit. Tapi 6 bulan kalian sudah punya ceritanya. Jadi itu harus siapkan time. Nah, gitu ya. Oke. Pas kalian melakukan observasi, saya harus selalu menggunakan teknologi. Ya, saya pribadi waktu melakukan observasi dengan apa? Dengan etnografi, saya biasanya pakai OneNote. Terus OneNote-nya itu melakukan pakai kameranya ngerekam video dan suaranya saya rekam di OneNote. Jadi OneNote tuh bisa merekam suara juga. Oke, seperti itu. Direkam dua-duanya sambil saya ngetik nyatet. Ya, oke, nyatet seperti itu. Menariknya lagi kalau teknologi-teknologi sekarang itu sudah bisa prompting. Jadi sorry bukan prompting apa? Transcribing. Jadi kalau orang yang ngomong itu bisa langsung ditulis di OneNote-nya itu langsung otomatis keluar. Apalagi bahasa Inggris sudah ideal banget. Ya, gitu.
Jadi intinya pas kalian melakukan observasi, tolong observasinya multimodal. Multimodal tahu ya? Multimodal tuh yang satunya pakai suara, yang satunya pakai kamera, yang satunya pakai nyatet. Gitu. Gitu ya. Detail film. Ya. Kenapa perlu? Karena juga kita mungkin perlu pahami gesture. Ya. Jadi lebih baik take banyak data walaupun nanti nggak kepakai. Nah, gitu ya. Jadi itu penting. Hmm. Dan ini yang menarik. Kadang-kadang keluar data yang bagus itu pas melakukan informal. Informal. Oke. Jadi misalnya saya tanya, Pak kenapa sih Pak males banget misalnya nerima yang Grab hemat itu firma informal. Itu dia cerita. Jadi, kalau saya nyalakan itu kadang-kadang dapat jaraknya segini. Saya jemputnya agak jauh. Oke. Terus habis itu saya hitung misalnya taruhlah Pertalite harganya 9.000 10.000. Itu tarifnya ke orangnya 15.000. Di saya itu cuma misalnya dia cerita cuma 40%. Cuma 60%. 60% dari 15.000 artinya cuma 9.000. Cuma bisa cover Pertalite-nya aja dong. Nah, kayak gitu. Justru hal-hal kayak gitu itu malah didapat pas informal. Jadi jangan jangan ragu sebelum aspek formal kalian juga informal. Sama kalau saya lihat teman-teman siapa? Teman-teman podcast yang udah biasa melakukan podcast ya. Mereka tuh kalau sebelum acara mulai, mereka tuh engagement dulu dengan narasumbernya. Mereka ngobrol-ngobrol santai dulu engagementnya supaya frekuensinya nyampe. Kalian juga kayak gitu. Karena etnografi ini benar-benar memperlakukan manusia dengan pendekatan manusia. Oke. Nah, bisa pakai observasi, tapi kalau observasi, saya sarankan kalian pakai teknologi. Misalnya teknologi, eh, kalau yang dipakai oleh hacker tuh apa ya? Coba, kalian ingat nggak yang kalau dia ngetik terus disimpan ketikanya? Biasanya dipakai oleh bom atau trojan untuk mendeteksi. Jadi ketikanya disimpan, layarnya bahkan bisa di capture. Ah, keylogger. Nah, keylogger. Mereka pakai keylogger. Bisa kayak gitu keylogger. Contohnya observation saya pertama gitu ya untuk mengetahui pola perilaku. Pola perilaku employee frontliner pada saat mereka memperoleh keluhan dari pelanggan. Misalnya, bagaimana sih interaksi mereka dengan teknologi? Bagaimana sih interaksi mereka dalam mencari pertanyaan? Query-nya apa saja? Ya. Dan perilaku mereka pada saat menemukan pengetahuan baru dia apa? Waktu itu penelitian saya terkait dengan KMP, Knowledge Management Portal, di salah satu perusahaan telco, ya, yang warnanya merah gitu ya, seperti itu. Oke, saya senang banget waktu itu pas observasi gitu ya, karena waktu itu masih jomblo gitu ya, observasi ditempatkan di channel apa di perusahaan telco warna merah gitu ya, pakai seragamnya rapi-rapi. Saya lihatin dari belakang. Nah, saya pasangkan tuh sistem itu untuk deteksi perilaku mereka. Oh, mereka setelah kalau ada pertanyaan customer misalnya ganti kartu SIM card, ya. Kalau mereka udah paham, mereka langsung. Terus, tapi begitu mereka nggak paham, misalnya contohnya model HP-nya nggak jelas gitu ya, atau belum tahu, mereka langsung message. Nah, gitu. Perilaku kayak gitu kan. Nah, oke. Setelah itu, dokumen-dokumen diperoleh, kalian dapat rekaman dan sebagainya, kalian mulai memahami. Ya, oke. Ada teknik yang umum atau teknik yang paling jadul adalah menggunakan pendekatan non-verb analysis atau NFA. Kita tandai dulu mana non-verb. Terus kemudian kita hilangkan filler-filler verb. Ya, seperti preprocessing. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu datanya mulai distandarkan. Misalnya kalau pengen pakai untuk machine learning kita ubah jadi CSV. Ya, kalau pengen pakai ini kita ubah jadi Excel. Ya, kalau misalnya untuk komunikasi tertentu kita ubah pakai JSON format terserah itu ya. Ya gitu. Setelah itu baru kita analisis data. Kita masukin tuh ke machine learning model. Ya, oke. Kalau Excel ya tanya aja ChatGPT kalau datanya nggak banyak gitu. Ya, kalau mulai agak banyak ya masukin ke machine learning. Sorry, ke built-in AI untuk prediktif dan sebagainya. Oke. Jarang sekali kita harus perlu buat model gitu ya. Untuk ini rata-rata sudah built-in software-software seperti NVivo atau apa itu bisa melakukannya. Karena yang paling penting adalah pada saat kita melakukan interpret finding, kita harus sudah melakukan aktivitas yang disebut dengan coding, coding cell.
Teman-teman yang belajar machine learning pasti tahu, misalnya ada laki-laki, perempuan, dan tidak mau menyebutkan namanya. Mungkin kalian harus kategorisasi 0, 1, dan -1 misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Nah, yang paling penting di etnografi itu coding model. Coding model kalian pasti tahu lah, ya. Ini ada beberapa coding model. Saya nggak bahas satu-satu ya. Oke. Oke. Karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Nanti teman-teman bisa diskusi setelah ini. Ada tematik, ya. Ngikuti fokus temanya. Ada in vivo, ya. Oke. Kita pakai kata-kata kita sendiri yang kita pilih. Ada aksial, ya. Jadi kita pakai kata-kata yang sudah ada dari kode teori, biasanya pakai arti. Misalnya contohnya ya, eh, berkunang-kunang, ya, sudah pusing, merasa ngantuk. Nah, itu adalah ciri-ciri dizziness. Nah, kita pakai action. Oke. Atau selective coding, milih kata-kata yang paling sering muncul dan yang berhubungan dengan yang lain. Misalnya, hmm, pusing, muntah. Pusing mau muntah. Pusing ulu hati sakit. Nah, gitu ya. Itu mamah ya, seperti itu. Deskriptif, ya, proses coding, ya, kita ubah jadi kerja, kata kerja, value coding dan sebagainya. Itu banyak sampai holistik. Ya, sampai kita melabelkan emosi. Misalnya, saya nggak suka memilih Grab hemat gitu, emotion coding. Nah, yang enaknya nih, model-model ini beberapa bisa diproses oleh sistem. Gitu ya. Eh, Emotion coding misalnya kita bisa pakai sentiment analysis. Oh, udah kita labeling enak tuh. Oke. Untuk melakukan data analisis setografi pakai apa? Pakai Excel juga bisa, gitu ya. Eh, ya, pakai Excel juga bisa. Pakai yang NVivo juga boleh, gitu ya. Atau pakai software-software yang lain juga bisa. Ya, gitu. Jadi nggak usah terlalu terlalu concern dengan sana. Yang penting kalian pelajari dan datanya, kalau datanya bersih udah. Ya. Tujuannya apa? Kalian harus jawab riset question yang kalian eh, tawarkan di sana. Ya, oke. Hmm, dia sangat umum, ya. Jadi nanti, ya, seperti pada umumnya saja pasti akan ada bias, gitu ya. Apalagi seringkali biasnya ini dibanding-bandingkan dengan eksperimen yang basisnya kuantitatif, jelas, gitu ya. Jelas pasti akan ada bias, tapi kalau itu terjadi, kalian bisa converting jadi kualitatif ke kuantitatif dulu pada saat melakukan mekanisme coding. Yang penting di balance saja ya. Oke. Oke. Karena ada satu hal yang disebut dengan make sense di etnografi. Umumnya sekarang yang namanya etnografik dipakai untuk proses improving human experience. Misalnya contohnya, penelitian yang terakhir itu terkait dengan ergonomi ergonomi duduk. Ya, jadi beberapa perusahaan-perusahaan mobil itu menghasilkan suatu penelitian menggunakan sensor kamera infrared, terus melihat struktur tubuh saya, dan dia bisa adjusting seat, adjusting kursi di mobil. Kalau sekarang kan, kalau saya pakai mobil kan biasanya cuma ada satu dua, kalau pakai elektrik ya satu dua atau maju mundur atas bawah gitu, memorinya cuma satu dua, ngikuti yang saya inginkan. Kalau sekarang adjustingnya kan otomatis. Nah, itu perilaku berkendara itu pakai etnografi tuh, kayak gini, ada yang satu tangan gaya gitu, ya. Ada yang satu tangan sambil kayak gini itu kalau ngamuk-ngamuk di ngamuk, ya, macam-macam itu yang namanya biasanya digunakan untuk itu, ya. Sustainability juga, biasanya untuk sustainability practices juga etnografi, misalnya eh, apa, kedepannya terkait dengan AI gimana dan sebagainya lah, untuk efektivitas. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas, gitu ya. Oke. Secara sederhana, etnografi ini akan mengarah ke tiga hal ini. Di proses engineering, improving berdasarkan konteks, user-centered design untuk improve user pengguna, dan menghasilkan solusi yang lebih sustainable. Misalnya ada
ada suatu teknologi yang disruption, terus kita pengen make sure dia bisa sustainable. Ya, nah, mungkin itu kira-kira harusnya 945, tapi ternyata lebih dari. Nah, ya udah yuk kita masuk ke sesi diskusi. Kira-kira dari teman-teman ada yang pakai etnografi enggak? Atau ada yang pakai etnografi? Atau ragu nih pakai etnografi atau enggak? Ya silakan ya. Silakan. Oke. Ih, ini pertanyaan panjang banget nih. Oke. Dari Mas Alza ya. Oke. Jumlah batasan responden tertentu. Nah, tergantung. Kalau misalnya kita pakai etnografi, kalau untuk permasalahan yang kompleks, maka disarankan sampai 12. 12 sampai 20. Ya, itu. Permasalahan kompleks. Kalau permasalahan yang predefined, itu bisa less than 12. Ya. Kalau bicara batasan jumlah responden, ada bukunya tuh. Itu bukunya Pak Sunu ya. Saya juga di waktu itu dikasih oleh Pak Sunu gitu, dan bahasanya bagus juga sih. Apa ya, human research apa gitu ya, human computer interaction research atau apa, bukunya ada. UGM punya legal gitu, punya legal book seperti itu. Kalau request bukunya nanti kalian kabari aja ya. Oke. Nah, itu jadi jumlahnya seperti itu kalau pengen pakai etnografi ya. Sudut pandangnya adalah observasi, tapi kalau misalnya sudut pandangnya adalah sampel populasi, lain cerita ya. Biasanya mungkin ada beberapa persen dari populasi yang ada dan sebagainya. Jadi untuk nomor satu, untuk kualitatif metode analisis, tergantung jenis complexity problemnya. Loh, tahu tahu complexity problem atau enggak dari mana? Sederhana. Problem yang kompleks itu problem yang sudah paham multiple possible solution, solusinya udah ada banyak, ya. Dan kita milih dan punya multiple realistic constraint. Ada batasan-batasan yang realistis di constraint tersebut, misalnya ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kalau masalahnya seperti itu, multiple possible solution, itu kita anggap sebagai problem kompleks. Artinya 12 sampai 20. Tapi kalau predefined problemnya sederhana, misalnya hmm, apa? Navigasi dari A ke B menggunakan n koloni, misalnya seperti itu. Udah A ke B, ya udah, itu adalah problem yang sederhana. Ya, oke. Atau enggak misalnya saya cuma fokus pada price surging atau dynamic pricing berdasarkan kepadatan lalu lintas. Nah, itu sudah sederhana satu ya. Maka kita bisa pakai yang lebih rendah di bawah 12, 6, itu nomor satu. Untuk nomor dua, metode penelitian yang saya pakai adalah action research design. Oke, good, gitu ya. Oke. Nah, saya mau jelasin dulu ke teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai action research design, itu umumnya karena kalian mengusulkan sebuah framework, sebuah proses, sebuah metode, atau implementasi tools. Baru pakai action research design. Contohnya, saya punya tools baru nih, ya, untuk mempermudah orang men-search kode. Nah, maka itu pakai action research design. Ada bukunya tuh satu khusus ya. Pasti teman-teman tahu tuh action research design in software engineering. Action research in software engineering itu satu buku buatannya si Springer. Nah, pakai itu aja kalau kalian pengen ngurusin framework dan sebagainya. Nah, oke. Apakah metode etnografi juga dapat diterapkan untuk kolaborasi metode dalam penelitian saya? Kalau itu hanya sebatas menggunakan tools, nggak perlu etnografi. Tapi kalau eh, kita ingin make sure tools itu jadi sesuatu yang dalam atau mengalami aspek retensi. Retensi itu kayak kalian buka HP pertama kali buka WA gitu. Itu retensinya tinggi. Maka kalian perlu pakai etnografi. Jadi question pertanyaan jawaban nomor 2 dari Mas Azza adalah yang nomor 2. Kalau cuma untuk mereka pakai tools dan produktif, jawabannya nggak perlu. Tapi kalau kalian pengen make sure tools itu dipakai dan dia punya perubahan behavior kebiasaan yang berbeda, misalnya dulunya pakai OneNote, sekarang berubah pakai UML. Dulunya pakai user story, pakai UML, sekarang perubahan kayak gitu baru pakai. Ya, ya semoga menjawab ya Mas. Oke, thank you pertanyaan. Nah, gitu. Ayo yang lain ada perlu di sini. Nyata. Ya. Oke. Izin bertanya, pada kasus apa kita bisa combine penelitian kuantitatif dan etnografi? Ya, oke. Pada saat ada kasus yang membutuhkan kalian perlu membuktikan sesuatu secara numerikal empiris, scientific, scientific proof. Contohnya misalnya, paling sederhana gini.
Sentimen analisis itu adalah perubahan, itu adalah suatu statement positif negatif positif negatif positif negatif. Yang itu adalah dasarnya pada aspek sosial, fenomena sosial, suka atau nggak suka. Tapi kemudian diubah jadi nilainya antara 0 dan 1. Kenapa? Karena perlu adanya scientific proof terhadap aspek-aspek aktivitas perubahan kesukaan gitu ya. Jadi jawaban pertama, pada kasus apa? Pada saat kasus kita membutuhkan pembuktian secara numerikal empiris. Nah, problemnya adalah di engineering semuanya itu numerikal empiris. Jadi kalian bisa combine antara etnografi dengan kuantitatif. Tapi nggak semua penelitian engineering itu perlu etnografi. Ada aspek manusia nggak yang terlibat? Ada aspek material nggak yang terlibat? Kalau ternyata ada aspek human di sana, etnografi bisa jadi option dikombinasikan. Jadi secara sederhana ya, saya cuma pengen bilang, kalau engineering ataupun disiplin STEM-D ya, Science, Teknologi, Engineering, Matematik, Desain, itu kuantitatif, defaultnya ya. Kalau kita pengen tambah etnografi, kalau ada aspek human di sana. Kalau nggak ada aspek human, nggak usah tambah etnografi. Even kalau kalian nggak perlu pengen tahu perilaku behavior, nggak perlu pakai etnografi, pakai observation biasa aja. Ya, oke. Apakah saat report analisis penelitian kuantitatif dan etnografi dalam laporan terpisah atau saling melengkapi? Jawabannya saling melengkapi. Jadi banyak banget hasil-hasil etnografi ini dikuantitatifkan. Ini mirip seperti sebuah statement orang suka atau nggak suka, kemudian diubah jadi skala Likert. Jadi jawaban untuk Mas Angga jelas ya. Yang pertama, by default kita pakai kuantitatif etnografi kalau kita pengen assess further skenario, misalnya human behavior. Yang kedua, reportnya akan saling melengkapi, nggak dibahas secara terpisah. Nah, bahkan bisa dikonversi ke etnografi ke numerical empiris. Ya, gitu ya. Oke. Ini kok pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya jadi bertanya bingung. Oke. Oke. Ini kok nggak pada yang ngomong ya? Lagi latihan puasa. Ayo, ada lagi nggak? Ya, kita masih punya waktu. Oke. 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 Timeline saya masih belum ubah meeting chatnya, jadi masih belum. Kalau penelitian mesin learning core yang cuma untuk improving untuk improving akurasi, ya nggak perlu etnografi. Ya, tapi kalian mulai memikirkan etnografi pada saat kalian ternyata pengen, oh ini pesertanya nih, pesertanya manusia nih, saya ngukurnya ke aspek manusia nih, perilaku manusia, behavior, nah itu. Tapi juga nggak perlu etnografi kalau kalian ngukur manusia, tapi aspek perubahan yang diukur adalah bukan aspek attitude. Misalnya yang diukur adalah aspek keterampilan, skill, atau aspek pengetahuan, knowledge. Nggak perlu pakai etnografi juga, pakai kuis aja ya. Ah, kayak gitu ya. Apa? Oh, ini oke. Udah ya gitu ya teman-teman. Semoga jelas nih ya. Perlu pakai etnografi atau enggak gitu ya. Oke. Nah, gitu. Oke, saya sapa dulu nih, ada Bu Berliana, ada Mas Miftahul, ada Mas Yudi. Ah, Mas Yudi nih. Mas Yudi akan saya cegah kelulusannya nih, karena saham lagi hancur berantakan, Mas. Oke, nggak di US, nggak di Iyalah. Indonesia, saya hancur, Mas. Ya, seperti itu. Oke, pokoknya penelitian panjenengan harus membuat saya kembali terlalu positif. Ya, gitu. Ya, gila ya tentu. Ya, siap, Oke. Bro. Iya. Iya. Ya, siap, Bro. Mengerikan sekali itu. Ya, Terprediksi memang nggak? baru. Di model panjenengan terprediksi nggak di kondisi kayak gini? Kemarin tidak sempat
memprediksi di sini, Prof. Iya, Iya, luar biasa. karena kemarin saya batasi di 2023, Prof. Sementara Ya, belum running ke sini. ya pinter itu ya. Oke, begitu ganti pemerintahan tuh. Jangan-jangan jadi staf sus. Jadi nggak ngukur. Ya gitulah ya teman-teman. Oke, yang lain silakan. Ada diskusi nggak terkait dengan penelitian ya? Monggo silakan. Ya. Mumpung kita masih punya waktu. Silakan. Selamat pagi, Prof. Ridi. Iya, Bu Beliana silakan. Terima kasih banyak, Prof, untuk materinya. Ini masih dalam proses berpikir lebih dalam, Prof. Apakah diizinkan tadi mendapatkan beberapa judul buku untuk menguatkan ini tadi, Prof? Barangkali nanti saya bisa mencari. Kemudian untuk slide ini apakah boleh minta, Prof? Atur nuwun. Ya. Nanti akan saya share ya. Nanti akan saya share. Terima kasih, Prof. Untuk buku ya. Buku etnografi ya. Untuk Ada. buku, untuk buku barangkali mungkin judul gitu, Prof. Nanti saya bisa mencari untuk beberapa, tidak hanya yang etnografi tadi kan menyebut mengenai beberapa observasi terhadap behavior itu ya, Prof. Yang mendukung etnografi gitu ya, Prof. Iya, betul. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Nanti buku etnografi. Ada 2 yang bagus. Nanti saya share. Mungkin salah satu atau salah duanya nanti coba. Baik, Prof. Tapi tolong jadi telan mentah-mentah karena etnografi yang di buku-buku itu rata-rata etnografi untuk benar-benar sosial. Oh, baik, Prof. Harus disesuaikan lagi. Baik, nanti disesuaikan dengan riset terkait dengan implementasi teknologi kan, Prof, ya? Kalau yang Iya, milik saya ya. betul. Oke, kalau gitu ya teman-teman, waktu sudah menunjukkan 9:59. Terima kasih sekali teman-teman sudah bergabung. Ya, ada 20 orang termasuk saya gitu. Oke, nanti untuk topik depan silakan nanti tulis ya kalau ada teman-teman yang request topik tertentu. Ya, oke. Tapi ini topiknya berarti kita lakukan setelah Lebaran ya, karena nanti Maret itu cuma ada satu topik, ya. Satu topik itu dari teman kita. Oke. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian ya. Terima kasih karena jam 10 sudah ada agenda lagi. Saya ucapkan terima kasih dan kalau masih ada pertanyaan diteruskan saja thread-nya. Oke, sehat selalu. Ingat pada saat mengerjakan tesis atau disertasi nggak perlu waktu banyak, yang penting kalian rutin sehari ada progres. 1 paragraf juga cukup. Ya. 1 aktivitas juga cukup. Ya, oke. Yang udah dikejar-kejar deadline ya, setidaknya kalian harus menggunakan waktu 2 jam 3 jam untuk melakukan. Kalau udah deadline mepet-mepet ya mungkin perlu setengah hari dan temukan prime time kalian. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ridi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro.